Halo, kita ketemu lagi di video perancangan interaksi. Kali ini kita akan membahas mengenai card sorting atau penyortiran kartu. Jadi sebelum Anda eh, menyimak video ini, saya sangat sarankan untuk dapat melihat video sebelumnya mengenai evaluasi think aloud. Ya, jadi karena card sorting ini juga termasuk metode penelitian atau evaluasi usability untuk mendukung user experience yang bisa berjalan sendiri-sendiri ya, baik card sorting ataupun think aloud, atau mungkin bisa dikombinasikan untuk dapat meningkatkan kualitas dari UX. Oke, kita mulai. Card sorting atau penyortiran kartu adalah metode penelitian atau evaluasi UX di mana pengguna mengelompokkan label yang ditulis pada kartu sesuai dengan kriteria yang masuk akal bagi mereka. Jadi yang disebut kartu ini mungkin cuma potongan kertas, atau Anda bahkan bisa menggunakan post-it ya, jika nanti menyusunnya misalkan supaya mudah ditempelkan di papan tulis. Baik, metode ini mengungkap bagaimana pengetahuan terstruktur dari pengguna dan berfungsi, ya ini terutama untuk menciptakan arsitektur informasi yang sesuai dengan harapan pengguna. Ya, contoh paling sederhana dari arsitektur informasi itu adalah penyusunan menu, misalkan dalam website atau dalam sebuah sistem aplikasi. Bagaimana menyusun menu yang mudah dipahami, mudah dicari ya, dan mudah digunakan oleh pengguna. Jadi ini juga untuk mengetahui skema yang paling cocok untuk model mental pengguna. Jadi kalau kita melihat baik think aloud maupun card sorting, itu ujung-ujungnya adalah desainer UX ya, bisa lebih memahami mental model pengguna dalam menggunakan sebuah produk. Ini contoh saja ya bagaimana eh, ada pengelompokan ya. Jadi yang kartu hitam ini adalah kelompoknya. Jadi seorang user nanti akan diberikan kartu secara acak, lalu dari kartu tersebut masing-masing user itu menyusun kartu mana yang masuk kelompok mana. Nah, untuk melaksanakan ini ada kurang lebih 7 langkah yang disarankan oleh Nielsen. Kita akan mulai. Uh, Tadi saya sudah membahas ya. Jadi peneliti menulis satu konsep per kartu berdasarkan apa fungsi ya, berdasarkan fitur, termasuk juga mungkin menyediakan kartu kosong yang akan ditulis oleh pengguna. Untuk mempersiapkan setiap sesi pengujian, peneliti harus memastikan kartu-kartu tersebut dalam urutan acak, kayak random, untuk menjaga dari bias penyortiran. Jangan disortir sedemikian rupa, biarkan acak untuk setiap evaluasi dari pengguna. Saat sesi pengujian dimulai, peserta menyortir kartu ke dalam kategori yang paling masuk akal. Nanti kita akan lihat langkahnya, lalu kita akan lanjutkan ke demo sederhananya. Baik, langkah pertama adalah pilih satu set topik ya. Set harus mencakup kurang lebih 40 sampai 80 item kartu yang mewakili konten utama di situs atau mungkin juga sistem aplikasi. Ya. Ada rancangan, ada pengelompokan, diharapkan juga kompleksitas pengelompokan tidak akan membingungkan untuk pengguna. Lalu tulis setiap topik pada kartu indeks individu. Artinya sebaiknya memang setiap kartu atau kertas yang disusun atau post-it yang Anda gunakan itu sudah ada tulisannya, terbaca dan mudah dipahami oleh subjek atau pengguna yang akan melakukan card sorting. Lalu langkah kedua, seperti tadi yang sudah dicontohkan, pengguna mengatur topik ke dalam grup.
Setelah kartu dikocok, lalu diberikan kepada peserta, minta pengguna untuk melihat kartu satu persatu dan tempatkan kartu-kartu yang tergabung menjadi grup atau kelompok tertentu. Ya, eh, tidak perlu diarahkan, terserah kepada pengguna. Termasuk juga misalkan kalau nanti ada kebingungan pada saat pengguna misalkan mengelompokkan satu atau beberapa kartu. Nah, jika peserta tidak yakin, katanya, eh, disimpan saja, tidak perlu dikelompokkan, sehingga kita juga bisa memahami mana yang membuat eh, pengguna bingung mengenai satu fungsi tertentu atau fitur tertentu. Ya, tidak diketahui oleh pengguna atau pengguna juga tidak yakin ini masuk kelompok yang mana. Langkah ketiga, bisa dilaksanakan atau juga bisa tidak ya. Maksudnya di sini adalah pengguna menamai grup. Setelah peserta mengelompokkan semua kartu sesuai keinginannya, berikan kartu kosongnya dan minta menuliskan nama untuk setiap kelompok yang dia buat. Langkah ini akan mengungkapkan model mental pengguna dari ruang topik. Satu, bisa oleh pengguna, dia mengelompokkan lalu memberi nama kelompoknya, atau mungkin jika desainer sudah memiliki data terlebih dahulu mengenai mental model pengguna, bisa saja dia yang maksudnya desainer yang memberi nama kelompoknya. Jadi pada saat card sorting pengguna tinggal mengelompokkan berdasarkan nama-nama yang memang sudah diberikan oleh desainer atau evaluator. Langkah keempat, pengarahan ulang pengguna. Lakukan pertanyaan ya kepada pengguna, apakah ada kartu yang sangat mudah, apakah ada yang sulit ya, dihitung nanti persentasenya setiap pengguna dan seluruh pengguna. Apakah ada kartu yang tampaknya termasuk dalam 2 atau lebih kelompok? Biasanya ini terjadi karena kebingungan. Ada satu kartu yang menurut pendapat pengguna ini bisa masuk kelompok A atau bisa masuk kelompok B. Lalu, apa pendapat pengguna tentang kartu yang tidak disortir? Jika ada, ya, menurut pengguna ada 1, 2, atau mungkin lebih kartu yang tidak masuk kemana-mana, tidak masuk kelompok tertentu yang sudah ditentukan atau dibentuk sendiri oleh pengguna. Langkah kelima, membuat ulang grup pengguna. Ya, ini mungkin ulangan dari kegiatan yang sebelumnya sudah dilaksanakan, di mana peneliti tidak boleh memaksakan keinginan kepada peserta selama penyortiran awal, ya, tadi langkah 1 sampai dengan 3. Tetapi setelah pengelompokan pilihan pengguna yang telah ditentukan, dan setelah ada tanya jawab, bisa peserta untuk memecah kelompok yang lebih besar ya, menjadi yang lebih kecil. Tapi sekali lagi ini hanya langkah ini bisa dilaksanakan, bisa juga tidak ya. Kalau misalkan langkah keempat sudah dirasakan cukup, langkah kelima tidak perlu dilaksanakan. Nah, langkah keenam, coba ulangi tes ya untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu memang bisa digunakan sebagai acuan membentuk mental model dari pengguna. Nah, Nielsen di sini merekomendasikan kurang lebih 15 peserta untuk penyortiran kartu ya. Menurut beliau itu jika lebih banyak hasil semakin kurang akurat karena terlalu banyak yang terlibat, dan jika lebih sedikit maka tidak cukup data. Mungkin nanti akan mengakibatkan pola yang tumpang tindih dalam skema ya, skema organisasi, misalnya organisasi dari menu yang akan dibuat. Dan yang terakhir tentu saja analisis data ya. Jadi dilihat mana kira-kira yang memudahkan, mana kira-kira yang menyulitkan, mana kira-kira yang user nanti kebingungan. Mungkin ini jika misal kartu yang membuat bingungnya terlalu banyak, maka diperbaiki, ditulis ulang, dan
tes card sorting dimulai dari awal lagi. Jadi setelah data terkumpul, cari grup umum, nama kategori atau tema, lalu item yang sering dipasangkan bersama. Identifikasi ya, kartu yang sering ditinggalkan pengguna atau membuat pengguna bingung. Lalu Anda gabungkan pola dengan wawasan kualitatif dari wawancara pengguna. Ya, lebih bagus lagi dengan di sini sarankan ya, lebih baik digabungkan dengan metode think aloud ya, untuk memahami sistem organisasi apa yang paling berhasil, yang paling bisa diterima oleh pengguna. Oke, kita coba lihat contoh demonya dari card sorting. Oke, Anda sudah menyaksikan contoh card sorting. Untuk latihan juga Anda bisa berkunjung ke usabilitytest.com ya untuk mencoba card sorting seperti yang barusan ditampilkan di video. Nah, untuk yang contoh di video itu adalah card sorting yang tertutup ya, atau close card sorting. Penyortiran kartu tertutup. Kenapa disebut tertutup? Karena si nama kelompok ya, tadi ada yang di kendaraan di air, kendaraan di darat dan seterusnya, itu ditentukan oleh desainer atau oleh evaluator. Nah, card sorting juga bisa dilaksanakan secara terbuka ya, atau open card sorting, di mana pengguna itu mengelompokkan kartu, lalu kelompok kartunya itu diberi nama sendiri oleh pengguna ya. Dua hal ini bisa dijalankan juga bersama-sama ya, tergantung apakah memang ada hasil evaluasi sebelum melakukan card sorting atau belum ada. Ya, tadi kan disarankan sebaiknya memang ada dulu, misalkan menggunakan think aloud supaya memudahkan perancang atau evaluator untuk melakukan card sorting, dan pelaksanaan evaluasi ini juga bisa lebih cepat. Baik, jadi kesimpulannya adalah penyortiran kartu adalah teknik yang sangat berguna dalam arsitektur informasi, digunakan untuk memahami bagaimana pendapat pengguna tentang konten. Ya. Penting arsitektur informasi. Bagaimana mungkin orang bisa memanfaatkan sistem aplikasi jika misalkan kesulitan untuk menentukan atau menemukan fitur-fitur yang disediakan dalam sistem aplikasi tersebut yang disusun misalkan dalam sebuah menu. Lalu membantu mengatur konten agar sesuai dengan model mental pengguna, bukan sudut pandang perusahaan, organisasi, atau mungkin sudut pandang dari desainer. Ini penting. Ya, user centered design. Jadi berpusat kepada user. Dan yang terakhir adalah penyortiran kartu dapat dilengkapi dengan metode arsitektur informasi lainnya untuk mengidentifikasi masalah dalam struktur kategori. Banyak sekali ya, ada ya beberapa ya evaluasi, tetapi saya pikir dengan memahami dua saja, think aloud dan card sorting, Anda bisa lebih memahami mental model dari pengguna, khususnya di sini untuk menentukan arsitektur informasi. Oke,
Itu mungkin untuk konten video kali ini mengenai card sorting. PowerPoint bisa dilihat di blog saya seperti biasa ya. Anda bisa menggunakan latihan dari website usabilitytest.com. Oke, cukup dulu untuk video ini. Terima kasih.